Soal tema 1 untuk siswa kelas 5. Soal semuanya pilihan ganda. Perhatikan, melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab sesuai dengan sila ke A1, B2, C3, D4. Sesuai sila ke-4, jawabannya adalah D. Selanjutnya, musyawarah diadakan dengan semangat titik-titik. A. Kemakmuran, B. Kekeluargaan, C. Kemandirian, D. Kepribadian. Yang betul adalah B. Kekeluargaan. Pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan sila Pancasila adalah dengan A. Menghitung kancing, B. Melempar koin, C. Mengadakan musyawarah, D. Mengambil pendapat pribadi. Yang tepat adalah C. Mengadakan musyawarah. Oke, teks berikut digunakan untuk menjawab dua soal di bawahnya. Perhatikan teks berikut. Pergerakan hewan melata. Ular termasuk salah satu contoh hewan melata. Ular tidak memiliki kaki atau tangan untuk bergerak serta berpindah tempat. Ular perlu mengerutkan badan dan perutnya untuk bergerak. Hewan melata ini menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak dengan gerakan berkelok. Kemampuan otot perut ular dapat membuat ular bergerak di darat maupun di air. Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Fungsi otot perut pada ular. B. Ular sebagai salah satu hewan melata. C. Kemampuan otot perut ular. D. Gerakan ular saat berpindah tempat. Yang betul adalah B. Ular sebagai salah satu hewan melata. Soal berikutnya, pernyataan yang tidak sesuai dengan isi paragraf di atas adalah A. Ular memiliki kaki dan tangan untuk berpindah pendapat, untuk berpindah tempat. B. Ular menggunakan otot perut untuk berpindah tempat. C. Saat berpindah tempat, ular melakukan gerakan berkelok. D. Ular bisa bergerak di darat maupun di air. Yang betul adalah A. Ular memiliki kaki dan tangan untuk berpindah tempat. Soal berikutnya, perhatikan paragraf berikut. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Banyak orang menyukai kupu-kupu. Warnanya yang indah sangat menarik perhatian. Kupu-kupu terbang dan hinggap pada bunga. Kupu-kupu memiliki badan kecil, tetapi sayapnya lebar. Gagasan pokok paragraf tersebut adalah A. Warna kupu-kupu. B. Ciri-ciri kupu-kupu. D. Kupu-kupu merupakan hewan yang lucu. C. Kupu-kupu merupakan hewan yang lucu. D. Gerak kupu-kupu. Yang betul adalah C. Oke. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan rangka tubuhnya, hewan pada gambar di atas termasuk hewan A. Tidak bertulang belakang. B. Tidak bertulang lunak. C. Avertebrata. D. Vertebrata. Nah, yang betul adalah D. Vertebrata. Soal nomor 8, perhatikan. Berdasarkan struktur tubuhnya, ikan termasuk hewan titik-titik. A. Vertebrata. B. Avertebrata. C. Bertulang banyak. D. Tidak bertulang belakang. Yang betul adalah vertebrata. Selanjutnya, salah satu senyawa kimia yang menyusun otot sehingga otot dapat bergerak adalah A. Aktin. B. Kalsium. C. Vitamin. D. Oksigen. Yang betul adalah A. Aktin. Soal berikutnya, Papua Nugini adalah negara yang berbatasan dengan Indonesia di sebelah A. Utara, B. Barat, C. Selatan, D. Timur. Papua Nugini berada di sebelah timur. Jawabannya adalah D.
Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam adalah batas wilayah Indonesia di sebelah titik-titik. A utara, B barat, C selatan, D timur. Yang tepat adalah A, di sebelah utara. Berikut ini yang merupakan contoh peta umum adalah A. Peta kependudukan, B. Peta pariwisata, C. Peta jalan raya, D. Peta pertambangan. Yang tepat adalah C. Peta jalan raya. Oke, soal berikutnya. Gambar berurutan yang membentuk alur cerita disebut A. Sampul, B. Kartun, C. Komik, D. Brosur. Yang tepat adalah C. Komik. Lanjut, gambar ilustrasi terdiri dari dua jenis, yaitu gambar ilustrasi titik-titik dan titik-titik. A. Digital dan manual, B. Modern dan manual, C. Canggih dan digital, D. Lama dan baru. Yang betul adalah A. Digital dan manual. Oke, soal berikutnya. Berikut ini hal-hal yang membuat kita bangga menjadi bangsa Indonesia, kecuali A. Wilayah yang luas, B. Keragaman suku, C. Nilai luhur di masyarakat, D. Hutan yang rusak. Nah, ini kecualinya adalah D. Hutan yang rusak. Lanjut, perilaku yang tidak sesuai nilai luhur Pancasila saat di rumah adalah, ingat, saat di rumah ya, adalah tidak mau mengikuti upacara bendera, A. B. Menghindari tetangga yang miskin, C. Memamerkan kekayaan, D. Membantah perintah orang tua. Nah, di rumah berarti D. Membantah perintah orang tua. Perhatikan soal berikutnya. Menyontek tugas teman merupakan perilaku yang tidak sesuai nilai Pancasila saat di titik-titik. A. Rumah, B. Sekolah, C. Masyarakat, D. Tempat bermain. Yang tepat adalah B. Sekolah. Perhatikan paragraf berikut. 1. Aktivitas yang kita lakukan setiap hari mempengaruhi kesehatan. Ketika beraktivitas, kita pun melatih kekuatan otot dan tulang kita. 3. Tulang dan otot yang kuat membuat tubuh kita menjadi sehat. 4. Jika kita kurang melakukan aktivitas, kekuatan tulang dan otot akan menjadi berkurang. 5. Oleh karena itu, kita harus selalu melakukan gerakan atau aktivitas yang dapat memperkuat tulang dan otot. Kalimat utama paragraf tersebut ditunjukkan oleh nomor yang betul adalah 1, yaitu aktivitas yang kita lakukan setiap hari mempengaruhi kesehatan. Jawabannya adalah D. Oke, perhatikan paragraf berikut. Oh, ini sama. Lanjut. Perhatikan paragraf berikut. Kita dapat bersepeda karena adanya organ gerak dalam tubuh kita. Kita dapat melatih otot dan tulang dalam tubuh kita dengan bersepeda. Bersepeda dapat memperkuat otot bagian betis, paha, pinggul, dan lengan. Bersepeda juga dapat melatih otot-otot pada jantung. Saat mengayuh sepeda, otot jantung juga turut bekerja. Bersepeda dapat mencegah penyakit pada otot dan tulang. Pertanyaan berikut yang jawabannya tidak terdapat pada paragraf, yaitu A. Apa yang akan terjadi pada otot jantung jika kita bersepeda? B. Bagaimana bagian otot manakah yang akan diperkuat dengan kegiatan bersepeda? C. Penyakit apa yang bisa dicegah dengan kegiatan bersepeda? D. Kapan kegiatan tersebut sebaiknya dilakukan? Nah, yang tidak adalah D.
Oke, perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, tulang rusuk sejati dan tulang dada ditunjukkan oleh nomor. Nah, tulang rusuk sejati adalah gambar 1 dan tulang dada adalah ditunjukkan dengan gambar 4. Nah, berarti jawabannya A, 1 dan 4. Soal berikutnya. Pernyataan berikut yang benar mengenai otot polos adalah A. Bekerja tanpa kesadaran dan mudah lelah. B. Bekerja tanpa kesadaran dan tidak mudah lelah. C. Bekerja dengan kesadaran dan mudah lelah. D. Bekerja dengan kesadaran dan tidak mudah lelah. Jawabannya adalah B. Bekerja tanpa kesadaran dan tidak mudah lelah. Perhatikan gambar berikut. Oke. Tulang yang ditunjukkan oleh tanda panah pada gambar tersebut adalah tulang A. Dada, B. Rusuk, C. Belikat, D. Selangka. Nah, di sini adalah tulang belikat. Jawabannya C. Oke, soal berikutnya. Bila langit cerah, matahari bersinar dengan terang, dan angin bertiup sepoi-sepoi, maka dapat diramalkan bahwa A. Akan turun hujan, B. Tidak akan turun hujan, C. Angin akan berubah menjadi kencang, D. Akan turun hujan dan angin kencang. Yang betul adalah B. Tidak akan turun hujan. Soal berikutnya. Musim kemarau yang berkepanjangan dapat mengakibatkan A. Banjir, B. Kekeringan, C. Tanah longsor, D. Erosi. Yang betul adalah B. Kekeringan. Oke, selanjutnya, agama yang paling banyak dianut oleh penduduk Indonesia adalah A. Islam, B. Katolik, C. Kristen, D. Hindu. Nah, ini jawabannya A. Islam. Oke, soal berikutnya. Berikut adalah unsur-unsur sampul buku. Kecuali, ada kata kecuali, A. Terdapat judul yang menarik, B. Terdapat nama penulis, C. Terdapat identitas penerbit, D. Terdapat alamat penulis. Nah, yang kecualinya adalah D, berarti jawabannya D. Terdapat alamat penulis. Selanjutnya, gambar sampul buku cerita anak biasanya didesain dengan titik-titik agar lebih menarik. A. Hitam putih, B. Penuh warna, C. Sembarang, D. Polos. Yang betul adalah penuh warna, B. Oke, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini gambar ilustrasi pada sampul buku di atas menunjukkan bahwa buku tersebut merupakan buku A. Cerita, B. Pendidikan, C. Masakan, D. Biografi. Jelas ya, di sini masakan berarti jawabannya adalah C. Masakan. Oke, selanjutnya pemilu itu singkatan dari pemilihan umum ya. Pemilu presiden merupakan kegiatan pengambilan keputusan yang sesuai Pancasila di tingkat A. Sekolah, B. Keluarga, C. Kecamatan, D. Bangsa dan negara. Yang betul adalah D. Bangsa dan negara. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan penerapan nilai sila ke, sini gambar sedang mengantri, A. Kedua, B. Ketiga, C. Keempat, D. Kelima. Jawabannya adalah C. Keempat. Oke. Nomor selanjutnya. Pengambilan keputusan bersama yang sesuai nilai-nilai Pancasila saat di sekolah, yaitu A. Memilih ketua kelas, B. Pemilihan menu makan malam, C. Pemilihan ketua RT, D. Pemilihan gubernur. Jelas ya, kalau di sekolah adalah pemilihan ketua kelas. Perhatikan paragraf berikut. Tulang dan otot berperan penting dalam proses pembuatan gerabah. Tulang pada tangan dan kaki tidak dapat bergerak tanpa adanya otot. Otot merupakan organ gerak aktif yang dapat menggerakkan tulang.
Jenis otot yang melekat pada tulang yaitu otot lurik. Otot ini dapat memendek dan memanjang sehingga menimbulkan gerak. Gagasan pokok paragraf tersebut adalah A. Proses pembuatan gerabah. B. Jenis otot yang digunakan dalam pembuatan gerabah. C. Kerja otot dan tulang dalam membuat gerabah. D. Peran penting tulang dan otot dalam membuat gerabah. Yang betul adalah D. Oke, selanjutnya. Perhatikan paragraf berikut. Otot manusia bisa mengalami penyakit atau kelainan. 2. Kelainan tersebut antara lain hipertrofi, atrofi, stiff, atau kaku leher, dan tetanus. 3. Hipertrofi terjadi karena pembesaran otot akibat bekerja terus-menerus secara berlebihan. Sedangkan atrofi yaitu kelainan berupa otot mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. 4. Stiff atau kaku leher yaitu sakit pada otot leher akibat cedera otot. Infeksi meningitis atau kelainan anatomi tulang belakang, sedangkan tetanus yaitu kejang atau kaku otot yang disebabkan infeksi bakteri Clostridium tetani. Nah, kalimat utama paragraf tersebut ditunjukkan oleh nomor 1A. Ya, otot manusia bisa mengalami penyakit atau kelainan. Oke, soal berikutnya. Gejala penderita yang mengalami penyakit tetanus adalah A. Otot menjadi lebih besar. B. Otot menjadi lebih kecil. C. Otot menjadi kejang-kejang. D. Otot menjadi cedera. Yang betul adalah C. Otot menjadi kejang-kejang. Perhatikan gambar berikut. Penyakit tulang yang terjadi pada gambar di atas adalah A. Fisura. B. Fraktura. C. Rakitis. D. Lordosis. Nah, yang betul adalah B. Fraktura. Selanjutnya, osteoporosis dapat kita hindari dengan mengonsumsi A. Telur yang mengandung protein. B. Susu yang mengandung kalsium. C. Daging yang mengandung lemak. D. Buah-buahan yang mengandung vitamin C. Osteoporosis itu dapat kita hindari dengan mengonsumsi susu, karena susu mengandung kalsium. Jawabannya adalah B. Soal selanjutnya. Samratulangi adalah nama bandara di Provinsi A. Sulawesi Utara, B. Gorontalo, C. Sulawesi Tengah, D. Sulawesi Selatan. Yang betul adalah A. Sulawesi Utara. Selanjutnya, nama pelabuhan di Provinsi Lampung adalah A. Teluk Bayur, B. Batu Ampar, C. Tanjung Api-Api, D. Bakauheni. Yang betul adalah D. Bakauheni. Lanjut, letak Indonesia secara geografis sangat strategis karena berada di persilangan dua benua, yaitu benua A. Asia dan Afrika, B. Asia dan Eropa, C. Australia dan Amerika, D. Asia dan Australia. Yang betul adalah D. Asia dan Australia. Oke, soal berikutnya. Balon, kata dalam percakapan komik harus sesuai dengan A. Gambar adegan komik, B. Penulis komik, C. Tempat adegan, D. Judul komik. Yang betul adalah A. Gambar adegan komik. Soal berikutnya. Berikut merupakan fungsi teks dalam komik, kecuali, di sini kecuali. A. Menjelaskan gambar, B. Melengkapi gambar, C. Memperdalam penyampaian gambar, D. Menceritakan tokoh. Nah, yang kecuali adalah D. Perhatikan gambar berikut. Komik di atas bertema tentang A. Belajar kelompok, B. Kenalan dengan teman baru, C. Upacara bendera, D. Lomba pentas seni sekolah. Nah, yang betul adalah B.
Yang betul adalah B. Kenalan dengan teman baru. Oke.